dan menempatkan dia di hubungan bait lingkungan air. Lalu berkata kepadanya, sebentar dulu. Kamu itu ngapain nanya-nanya lagi? Ini kan jelas iblis itu menggunakan ayat itu untuk mencobai Yesus. Dia cuplik ayat itu yang ada di Mazmur. Iblis mengambil ayat itu supaya Tuhan Yesus mengikuti permintaan iblis. Oh, iblis berarti baca kitab Mazmur juga ya, iblis ya? Ya kamu baca tidak sih, ampun deh. Enggak, iblis. Iya, iblis baca kitab Mazmur juga berarti ya. Kayak apa aja kamu baca. Bro, orang nggak kesurupan bro, santai bro. Berarti iblis itu baca kitab Mazmur juga ya bro ya? Ya aja kawan. Ntar dulu. Saya mau tanya, iblis baca kitab Mazmur juga berarti ya? Betul bro. Kan dia ambil kitab Mazmur. Oh, jadi iblis baca kitab. Iya. Lanjut teman-teman. Kamu itu kayak gini, aku lagi makan, kau datang, aku lagi makan guys. Aduh, nggak usah kesurupan. Lagi makan ya? Aku lagi makan, kau tepuk pundakku. Lagi makan lah, Triwira. Orang lagi makan. Oke, aku kan udah selesai nguras. Oi. Bentar, aku kan udah selesai nguras laut nih. Tadi kan janji saya selesai nguras laut. Saya mau tanya nih di Lukas 24 ayat 24, 45, 46. Kalau teman-teman sudah selesai, tapi kalau belum selesai, Bang Sidik lanjut. Monitor, standby. Apalagi ya, kalau sudah clear. Dari tadi pertanyaan saya memang Triwira nggak bisa jawab. Mengatakan bahwasanya nubuatan itu. Tunggu. Jangan potonglah Triwira, jangan lu potong. Tunggu. Jangan lu potong. Kan tadi tentang terus itu. Tunggu, jangan lu potong lah satu-satu. Tidak mau berdiskusi, tidak. Kalau kamu bicara saya diam kan? Itu kau bukan nanti ini baru kamu. Pecundang, bukan. Gimana coba kamu jawab tadi tentang kontradiksi antara Paulus mengatakan mati dan bangkit jadi Tuhan, Lukas mengatakan lahir sudah Tuhan, kan gitu. Nah, akhirnya dia kabur. Silakan Bang Sidik. Bagaimana dia udah kabur? Jadi gini, di dalam Lukas 4 itu dia mengatakan nubuatan di Yesaya. Nah, kalau memang itu nubuatan Yesus di dalam perjanjian lama, tunjukkanlah satu tadi. Terus di dalam Lukas 24 itu 44, 45, 46, tunjukkan dong di situ. Itu pun jangankan nubuatan, itu sudah Yesus katakan ada tertulis, gitu loh. Jangankan nubuatan, ini udah tertulis Yesus katakan gitu kan, ada tertulis. Nah, kita lanjut tadi, dia nggak menjawab bacanya. Paulus mengatakan sebab supaya menjadi, Roma 14 nomor 9. Sebab mati hidup baru jadi Tuhan, mati bangkit baru jadi Tuhan. Sementara Lukas mengatakan telah lahir Tuhan di kota Daud. Sementara Matius 4:10 Yesus katakan kenyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia. Hanya kepada Dia. Jadi apapun yang Yesus katakan, sebenarnya saya sudah katakan jelas. Kalaupun dia tarik di dalam Matius 4 nomor 7, di dalam Yohanes 12 49 50 itu sebenarnya sudah jelas. Maksudnya apa? Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Sang Pencipta langit dan bumi yang memerintahkan aku. Jadi mau dikatakan pun dia itu misalnya dikatakan ya akulah Tuhan. Enggak. Karena kalau memang dikatakan itu berarti dia berdusta. Berarti ada ini kontradiksi. Berarti dia hanya diperintahkan gitu loh. Nah, seperti itu. Dari tadi dia nggak mau jawab. Tanya Pak Irip aja, tanya Pak Irip. Ini para punya semuanya. Iya. Di mana? Di mana itu? Salah. Udah aku jawab. Ya di mana? Lukas 24, 44, 45, 46 itu di mana itu? Kerasa ini PR. anginnya kencang kali. Gak ada angin di sini. Pak Irip nggak pernah jawab nih. Yang lalu pernah ditanya tapi tunggu. Katanya nggak ada. Coba Pak Irip dijawab Lukas 24, 44, 45, 46. Silakan Pak. Silakan Pak. Sekarang itu dibacakan nggak itu? Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku, ini Yesus ya, karena tulisan merah, yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa 1, dan kitab Neviim nabi-nabi 2, dan kitab Mazmur 3. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Ya, ayat 46-nya katanya kepada mereka, ada tertulis demikian. Nah, nih dengerin Pak. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Sebutkan
Sebentar, sebentar. Ini udah Dengerin pernah dulu. kujelaskan sama Bung Sidik ini udah pernah. Dengerin dulu Pak Irip, dengerin dulu ya. Ya, ya. Saya selesaikan dulu. Setelah selesai nanti bisa Lanjut. ya, Lanjut oke. tentang ke poinnya. Oke. Di mana ini tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ada tertulis di sini Yesus mengatakan Taurat Musa, yang kedua Neviim, yang ketiga Mazmur. Jadi ketiga-tiganya ini harus ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Di mana Pak? Aku jawab ya. Ya, saya buka langsung. Sebutkan Ya pasalnya. di mute dulu. Udah, langsung Karena aja. kresek. Apa bunyinya mengganggu sekali. Bunyi angin ya. Noise kah? Saya noise kah, teman-teman? Sangat. Enggak, aman. Ya oke, ini clear, udah clear. Ya. Jadi gini, di dalam kitab itu menjelaskan bahwa tidak semua itu tercatat, tetapi ketika mereka minta tanda-tanda, ini udah pernah aku jelaskan ketika diskusi bulan lalu kalau kurang lebih ya. Mereka minta tanda-tanda, maka Yesus memberikan tanda tentang Yunus. Ini udah kresek lagi nih. Siapa yang open mic nih? Udah kresek lagi. Udah belum? Ya, mereka. Oke, tahun ini udah. Ya. Nah, mereka minta tanda-tanda, akhirnya Yesus mengatakan seperti Yunus dalam perut ikan. Mereka minta tanda-tanda. Nah, sementara di Alkitab sendiri sudah menjelaskan bahwa tidak semua itu mampu dicatat. Karena seandainya kalau dicatat itu, mari kita cari ayatnya nanti ya. Berarti Kebetulan Yesus saya bohong pakai Pak. kosong. Yesus bohong Pak berarti Pak. Nah, jangan menarik kesimpulan dong. Nah, Loh, itu ini tulisannya gini nih, ada tertulis demikian. Nah, ini ada tertulis demikian. Berarti tertulis itu harus ada atau tidak ada, Pak? Yang namanya tertulis itu, Pak. ada. Ah, oke. Di mana sebutkan, Pak? Oke, sekarang persoalannya Kok apakah persoalannya? kitab itu sebentar kitab itu Ya. dimakan kambing atau tidak kan kita nggak tahu. Ini kan harus Loh, melalui kenapa sih? Kenapa ke situ sih? Sebentar. Ya karena kan memang gini jalurnya panjang bukan 1-2 tahun. Dengar? Iya, coba sebutkan ada tertulis demikian itu loh. Penjelasanku baik-baik paham. Hmm. Tahun 65 aja masalah G30S aja sampai Aduh, nggak usah ke situ Pak, kejauhan udah. biar paham. Fokus ke kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Silakan dijawab, Bapak. Mengharapkan semuanya diakomodir sesuai dengan kebutuhan bahwa seolah-olah bahwa Alkitab itu kitab yang mengakomodir seluruhnya harus Loh, muncul ini di- Yesus yang bilang loh Tidak. Pak. Ini Yesus yang bilang. Kalau Yesus itu adalah firman Allah, maka segala perkataan Yesus adalah firman Allah. Loh, ini Yesus yang bilang Pak. Tertulis, sebentar. Gimana sih? Makanya Yesus makanya dengar diri, brother, biar cerdas loh, biar cerdas. Yesus mengatakan aku Alfa dan Omega. Maka kalaupun tidak tertulis, tapi ketika hal tersebut keluar dari mulut Yesus, maka itu akan dianggap adalah suatu firman Allah. Udah diakui Paham nggak ya? tertulis, tapi dipercaya udah. Karena begini, sebentar, nggak ada, bukan begitu, brother. Ada. Ada di mana? Kitab kita, sebentar, makanya dengar, jangan dipotong dulu. Ada Kalau tapi mau hilang pakai- itu ya Pak. pakai diskusi, kita mau diskusi atau mau debat nih, biar sportif. Iya. nih. Ya, Kalau ya, boleh, boleh. diskusi, debat, Silakan, debat. silakan. Jadi gini, Silakan, oke, Pak. aku lanjut ya. Oke, aku lanjut. Terima kasih atas pengertian baiknya. Jadi gini, semua yang keluar dari mulut Yesus dalam hal menyampaikan ada tertulis, itu kalau kita orang Kristen percaya bahwa demikian. Jika demikian, apakah di Alkitab terakomodir semua? Tidak. Ada. Oh, berarti bohong Yesus ini. Sebentar. Bukan Yesus yang bohong. Oh, Bukan Yesus iya, yang bohong. iya, Karena iya. kita mengatakan, waduh, Oh, Lukas yang nggak bohong. sportif. Kalian nggak sportif loh, kayak anak kecil loh, nggak bagus loh. Dia dulu diskusi kayak selesai gini. dulu ya, dia nggak apa-apa, dia selesai Kalian dulu. nggak imani kitabku gini loh. Aku nggak bayangkan kalau kitab suci kalian aku perlakukan yang sama. Pasti kalian tersinggung, tapi aku nggak. Karena apa? Aku anggap kalian memang belum membutuhkan pencerahan. Gini loh, aku kan udah jelaskan siapa aku, profesi aku apa. Apakah pernah aku menentang kitab kalian? Enggak. Tetapi ketika ada hal yang aku anggap melenceng, aku anggap keluar dari substansi, kewajibanku meluruskan. Iya, nggak Kan usah di ke kitab privasi. mencatat tidak semua yang ada itu tercatat. Kenapa? Kalau sana tercatat langit sebagai kertas dan air laut sebagai tinta tidak mampu mengakomodir. Justru karena itu Yesus ketika dia menyampaikan demikian kita percaya. Terus di mana? Ingat loh, untuk kanonisasi kitab ini tidak gampang ya, baik Septuaginta maupun itu kitab-kitab yang kita percaya.
kanonisasi, itu kitab-kitab penulisan itu tidak semua terakomodir. Tetapi kita terlalu panjang juga, Pak. Sepanjang, Pak Erik kan terlalu panjang juga. Coba baca ini, Pak. Coba baca ini, Pak. Baca ini, Pak. Ini coba. Ini data, Pak. Dikasih Data besar, ini, Pak. Dikasih besar. Coba nih. Ini apa? Ini Alkitab atau apa nih? Ini Loh. kitab suci atau apa? Loh. Lah ini apa kalau nggak Alkitab? Masa saya karang sendiri? Tidak, maksudnya Apa itu sebentar. Itu dalam kitab apa pasal berapa atau itu Lukas bagian daripada 24. Ini loh, Pak. Ini masa orang muslim, Pak, ada Lukas, Pak. percaya? Di Lukas Muslim ada loh. 24. Bahkan Lukas Paulus aja ada 24. si Bulus ada loh di kitabnya. Aduh, udah nggak usah Paulus jauh-jauh, di Pak. Bulus Lukas 24, nggak usah jauh-jauh, Pak. Lukas 24 ayat 44, 45, 46. 46-nya gini nih. Ada tertulis demikian. Nah, ada tertulis, Pak. Nggak boleh, nggak ada tertulis atau tertulis sebagian, bukan gitu kata-katanya. Tapi ada tertulis. Persoalannya bertentangan enggak? Mesias harus sabar. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Tertulisnya di mana? Di kitab Taurat Musa, di kitab Nabi-nabi dan kitab Mazmur. Tunjukkan satu-satu kepada saya, Pak. Di mana tertulis itu? Lanjut. Oke. Sebentar, brother. Oke. Ada pertentangan enggak terkait hal itu dalam orang Kristen? Aduh, udah nggak usah jawab itu, Pak. Sekarang pertanyaan saya di mana ini tertulis, Pak? Saya ini tanya. Pertanyaan itu ketika muncul sebentar, brother. Brother bertanya, brother kan tidak imani. Jangan bawa iman, Pak. Nggak usah bawa iman, Pak. Nggak usah bawa iman. Sebentar. Dengarkan dulu jawaban orang lah. Dengarkan dulu jawaban dia, nggak apa-apa. TK, yang keroyokan tuh anak TK loh. Ya, dengerin jawaban dia, dengerin. Sekian aja. Satu-satu. Kelihatan kita orang berpendidikan gitu loh. Jangan kayak anak TK. Kalau anak TK keroyokan. Lanjut. Nggak boleh. Yang pertama Lanjut. gini. Statementnya itu bertentangan enggak? Kalau tidak bertentangan, terus apa yang dipersoalkan? Persoalannya sekarang beban pembuktian itu bukan pada Alkitab, tetapi kepada saudara-saudara kita yang baru, mereka kesulitan untuk membuktikan bahwa dia bukan Tuhan dan itu dibuatkan, sehingga mereka akan berusaha mencari di mana ada celahnya. Untuk apa tujuannya? Untuk memastikan kitab yang sempurna. Alkitab tidak pernah menyatakan diri dia itu sempurna, tidak ada. Saya tidak masuk ke ajaran orang, tidak usah. Tapi ketika iman dan kepercayaan saya itu diobok-obok, saya merasa terpayung untuk meluruskan, bukan menyerang ya, meluruskan. Oh tidak seperti itu saudaraku, kitabku mengatakan demikian. Nah, ketika ditanya ada tertulis demikian, saya sudah jelaskan. Seandainya semua itu harus dituangkan, maka langit sebagai kertas juga tidak muat, air laut sebagai tinta. Kesimpulannya aja, Pak Erik. Kesimpulan sepanjang tidak bertentangan, hal tersebut tidak perlu untuk menjadi suatu perdebatan. Kalau Pertanyaan saya ada tertulis demikian, Pak. Di mana ini tertulis, Pak? Ini pertanyaan saya, Pak. Yesus sendiri berkata demikian. Oke, ku jawab. Ku kembali Ini ke kan poin. merah. Silakan buktikan di mana tertulis, Pak. Ini pernah aku jelaskan ke Bapak Sidik ya, Pak Sidik atau apa, pernah aku jelaskan. Semua yang keluar dari mulut Yesus sebagai orang Kristen kami percaya itu adalah firman Allah. Dan firman Allah itu kepada Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Bisa ke situ sih, Pak. Aduh. Sebentar jangan lompat-lompat. Jadi masalahnya Yang lompat kalian itu nggak Bapak imani. malahan. Sebentar. Kalian nggak imani ketika aku paksakan, tidak mungkin satu room ini langsung mengakui Yesus sebagai Tuhan. Bahas iman, Pak. Di sini kita nggak ada yang bahas Kenapa demikian? iman. Karena kalian menolak dia. Tetapi kewajibanku meluruskan. Ya silakan. Kita nggak sedang bahas iman, Bapak. Tapi kitab yang kitab yang lagi kita bahas ini kitabnya siapa? Apakah Al-Quran atau Alkitab nih? Biar sepakat dulu nih. Lanjut dulu aja Bang Ali. Al-Quran atau Alkitab? Tangkapin dulu Bang Bolim biar nggak muter-muter. Bang Bolim. Ya, memang udah kesulitan kita. Kenapa? Ketika satu masuk terus dikeroyok dipotong seperti kemarin kan? Makanya kita kelihatan kayak anak kecil sebenarnya. Saya ini jujur, saya di WA disampaikan tidak usah lah debat sama Mungkin orang yang pertanyaannya gini, Pak pengakuannya Erik. tangkap Saya seperti mereka. luruskan dulu, Pak Erik. Sebentar brother, kalau dipotong terus Anda kepanjangan loh. maka akan menguatkan begini brother, dengar. Ketika semalam atau kemarin-kemarin saya di WA sama teman-teman semua. Kemarin itu loh Jangan ngomong diskusi semua nggak karena masuk mereka topik tuh loh.
Pak Iri. Justru itu aku yang ke situ. Pak Iri. Karena dipotong. Begini Mereka pertanyaannya, akan Pak Iri. potong. Andi salah sebentar. Nanti kita akan diskusi boleh. Banyak teman-temannya mengatakan demikian. Nggak usahlah diskusi sama mereka. Mereka kayak anak kecil, keroyok-keroyokan lagi dan sebagainya. Nggak usahlah ditanggapi lah, karena akan membuat viral channel mereka. Saya bilang tidak. Justru saya itu mau mengajak mereka itu bagaimana Curhat, kita Pak. meluruskan. Pertanyaan saya tadi langsung dijawab aja, Pak. Curhat, bukan masalah chat, brother. Ya, Tetapi giliran gini saya loh. bicara dulu 1 menit. Pak Irip udah kepanjangan, gantian ya. Pak Irip gantian ya, gini. Pertanyaannya Pak Ardiansyah mengenai Lukas 24, 45 sama 46. 46-nya itu ada tertulis demikian, Yesus harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Di mana tertulis itu? Di kitab Musa, para nabi, dan Mazmur. Jawabannya Pak Irip adalah semua pernyataan Yesus itu adalah firman. Kalau ditulis semua tidak muat dunia ini. Terus kemudian ditutup bahwa ada tertulis tapi belum dikanonkan. Artinya masih mencari ini Pak Ardiansyah. Ya, masih mencari kanon, mencari dan mencari. Itu jawabannya. Oke? Kalau gitu ya udah. Itu tadi jawaban saya itu penikmat loh. Bahasa Pak Irip itu penikmat gitu loh. Ya. Berarti ya, mungkin masih entah di mana gitu intinya ya. Nah, itu intinya di sana. Sebenarnya betul, ada betul, tertulis, tapi belum diketemukan, belum dikanonkan. Kenapa? Karena semua pernyataan Yesus itu benar adanya. Cuman belum terbukti kebenarannya hari ini. Gitu Pak Ardiansyah. Pokoknya ada tertulis gitu aja ya. Pokoknya Ada tertulis, tapi belum tertulis. Masih dicari, masih rencana dikanonkan. Oh, jadi ada tertulis tapi belum tertulis gitu ya? Belum. Masya Allah, baiklah Begitu. jika demikian. Indah. Masa nggak paham tadi bahasa pengantarnya dia, Pak Irip? Lanjut Bang Andi. Gitu yang gue pahami loh ya, bahasa dia loh. Memang ini bahasa agak sedikit kemana-mana, tapi intinya adalah lebih baik disimpulkan aja Pak Irip. Firman yang keluar dari mulut Yesus adalah firman Tuhan. Semua pernyataan Yesus itu benar, termasuk di Lukas 24, 45, 46 itu benar. Cuman belum ditemukan tulisan itu di kitab Musa, para nabi dan Mazmur. Kenapa belum ditemukan? Karena belum dikanon, belum nemu. Tapi menurut Pak Irip, pernyataan Yesus ini benar adanya. Belum bisa dibuktikan hari ini itu loh. Masih dipending dulu. Kira-kira begitu kesimpulannya. Revisi gitu ya? Ya. Entah, direvisi gitu ya? Ya. Silakan Bang itu. Silakan Bang Irip, betul ya? Jadi ada tertulis tapi belum tertulis ya? Boleh ku jawab ya? Soalnya enak kali nih. Kitabku di Ini pernyataan Pak Irip saya simpulkan lah tadi. itu dipresentasikan versinya kalian gitu loh, bukan tanpa persetujuan. Nah, dipresentasikan saya masuk ke kitab suci orang lain, karena pasti kalian sakit hati, saya tidak mungkin masuk ke situ. Karena saya orang hukum ya, saya juga sering untuk sangat mengerti tentang Rasa curhat, udah langsung bukan aja. masalah curhat, brother. Bukan masalah curhat ya, tapi ini adalah republik kita. Kalau Anda orang hukum, berarti Anda membuat hukum baru nih Bang. Kau belum kenal aku ya? Paham, saya juga ngerti hukum Bang. Jadi Anda membuat hukum baru. Kau nggak paham hukum, aku penyidik loh. Kau cek ke channelku gitu loh. Iya, sama Bang, aku juga. Kalau kau paham hukum, kau tidak mungkin akan mengobok. Ini kan kita diskusi kenapa Kenapa Bang pribadi Pak? Jadi gini, Pak Irip ini membuat hukum baru. Membuat hukum baru nggak apa-apa. Silakan Bang membuat hukum baru nggak apa-apa. kita diskusi Kalian potong ke mute. Kalian potong ke mute. Kalian bicara ke mute. Ku mute mic-ku supaya menghargai kalian. Tapi ku bicara kalian ramai-ramai. Bapak di sini kan mau diskusi. Kok Bapak bawa pribadi? Bapak hukum. Gitu. Bang Sidik sabar Bang Sidik. Nah, di sini mau diskusi, Bung. Bapak kan orang hukum. Sebentar Bang, Mas Sidik. Bapak kan orang hukum. Kalau data ini dibawa ke ranah hukum, kira-kira mental nggak? Diterima nggak kira-kira? Silakan Pak. Halo?
Silakan nih, silakan aku ngomong tuh kalian potong lagi karena kalian kayak anak Ya silakan. kecil. Kalau Bapak kan tadi mengaku orang hukum. nggak bisa, Kalau seandainya data ini dibawa ke ranah hukum, kira-kira bagaimana Pak? Ya silakan, silakan, silakan. Ketika kalian ngomong aku mute loh. Ya, silakan Pak. Boleh. Ayo Pak, Bang Mulin silakan 2 menit. 2 menit. Ya dikasih waktu lah, jangan kayak anak kecil, kasih waktu lah. 2 menit silakan. Berapa menit? Biar sportif. 2 menit ya. 2 menit kan. Berapa menit? 2 menit. Nah, 2 menit nggak cukup lah. Kalian kroy jatahku aja, aku masuk 2 menit. Kamu juga nggak sportif, udah. Kan. Berapa menit? 3 menit. Ih, nanya lagi. Udahlah kasihlah dia. Kita adil lah. Silakan Bang. Bang Irip. Ya, Udahlah kalian ambil lah. Aku nggak mau, aku mau kalian ada semua. Ya, kalau Kalian kalau ada semua. kalau nggak mau bicara, saya bicara lagi gini ya. Kalau Lukas 24, 45, 46 ini dibawa ke ranah persidangan, ada jaksa penuntut umum, ada penasehat hukum, terus ada hakim, terus kita uji materi ini sama saksi ahli, gitu ya Bang ya. Saya sebagai jaksa penuntut umum tentu saya bertanya. Pertanyaannya sederhana. Berdasarkan BAP. Menurut BAP saksi ahli, silakan Anda terangkan menurut keahlian Anda. Di Lukas 24, 45, 46 tertulis di sana, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Di situ diperintahkan untuk, mohon saudara ahli dengarkan baik-baik, diperintahkan untuk mencari tulisan ini di kitab Musa, nabi-nabi dan Mazmur. Mohon saksi ahli, keterangan ahli sesuai keahlian Anda menjelaskan ini. Apa penjelasan saksi ahli? Sebagaimana yang saya dengar tadi, menurut data keahlian saya bahwa semua yang keluar dari mulut Yesus itu adalah firman Tuhan. Tapi tidak muat bumi ini untuk kalau mau ditulis ucapan itu. Kedua, tulisan itu benar adanya tapi belum ditemukan buktinya karena belum dikanonkan, masih dalam pencarian karena dunia ini nggak muat. Tapi saya yakin dan percaya, ini pernyataan saksi ahli ini, bahwa itu Lukas 24, 45 benar adanya. Penasihat hukum tentu juga mengangguk-angguk saja. Kemudian sidang ditutup dengan berdasarkan keyakinan hakim. Saya rasa berdasarkan keyakinan hakim dengan fakta persidangan bahwa data ini tidak layak untuk dijadikan bahan. Artinya apa? Ada yang tidak sinkron antara pernyataan dengan kenyataan. Anda kan orang hukum nih. Silakan ditanggapi secara hukum. Silakan. Ya. Pasal 184 KUHP, Anda dengar baik-baik ya. 5 alat bukti, keterangan saksi, ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Kau minta ilmuku, aku kasih kau. Siapa saksi? Orang yang melihat secara langsung, mengalami maupun mendengarkan. Siapa ahli? Berdasarkan kalian dia miliki, dia bisa menyampaikan tentang keterangan yang ada. Persoalannya, kalau yang testimoni yang sudah disampaikan tadi, maka orang perkara tersebut tidak mungkin P21 oleh kejaksaan. Kenapa? Karena baik kelengkapan form maupun material tidak terpenuhi. Ya, biar Anda paham. Kelengkapan secara materi maupun formal tidak mungkin terpenuhi. Kenapa? Kalau penjelasan ada di situ hal tersebut, karena apa? Jaksa ya yang ketika dia mendakwakan sesuatu, dia harus menyiapkan rencana kedakwaan dan melakukan pendakwaan. Jika seperti itu penjelasannya, maka jaksa ketika di persidangan akan diobok-obok oleh hakim. Kenapa demikian? Dia menghadirkan sesuatu ke persidangan yang tanpa buktinya ini sama sekali tidak kuat. Apa itu definisi penyelidikan maupun penyidikan? Biar Anda paham. Ya, Oke, karena saya tidak mau masuk kepada ajaran Anda, saya masuk kepada kitab saya. Ketika saya menganggap ada sesuatu yang keliru, kewajiban saya meluruskan. Oke, gantian ya. Gantian Pak Heru. Kita bicara hampir 5 menit saya setengah loh. Saya baru 1 menit kau potong. Kau mengerti hukum katamu, tapi dalam bicaramu seperti orang di pasar. Kenapa saya harus open cam? Biar kau tahu. Gitu loh. Itu apa aja, Pak, kalau boleh tahu? Ini loh. Sebentar, karena kalian seperti anak kecil tidak bisa seperti itu. Iya, 5 bicara itu apa aja, Pak? pendidikan. Biarin. Kalau kau sudah sarjana hukum, saya juga sarjana hukum. Ya, Kita 5 bisa itu apa, bicara Pak? caranya.
Jadi apa? 5 itu ke apa aja? 5 tadi kan 184. 5 itu apa aja, Pak? 5. Saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Kau dengar baik-baik. Saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Sip, lanjut. Dengar baik-baik. Sekali lagi. Kau ajar ikan berenang. Aku ini dosen hukum loh. Saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Apa itu saksi? Orang yang melihat, Keren. menyatakan, mengatakan secara langsung. Lagi situ. Apa itu ahli? Seseorang berdasarkan keahliannya memberikan keterangan di depan penyidik, ya dengar ini loh, untuk membuat terang suatu dugaan tindak pidana. Apa itu surat? Ya itulah hal ihwal tadi hitam di atas putih ya, dokumen itu surat. Apa itu petunjuk? Adanya kesesuaian keterangan antara saksi, ahli dan lain-lain. Itu sebenarnya petunjuk. Apa itu keterangan terdakwa? Keterangan seseorang tersangka ketika di polisi, ketika di pengadilan disebut terdakwa di depan persidangan. Terdakwa nggak disumpah, bro. Dan aku udah disumpah lah, nggak disumpah. Sebentar, nggak usah, jangan sakit. Apa nilainya keterangan terdakwa? Ya nolak kalau di depan penyidik. Tetapi ketika di Itu kan persidangan, pengadilan kok, penyidik lagi dimundurin. sebentar, keterangan terdakwa kalau tanpa didukung oleh 4 alat bukti yang lain, nilainya 0. Kau paham ya? Ya makanya nggak ada nilainya, nggak disumpah dia. Sebentar, kau dengar dulu. Kalau tidak didukung oleh alat bukti yang lain, kau open cam kita diskusi, kau open cam lah. Biar Data ini data ini kenapa nggak dikasih? Kau open cam kita Ntar dulu diskusi. ya, gantian ya bang, gantian ya bang. Kau kan jantan loh, kau jantan kan mayoritas masa takut. Kau open cam Bang loh. Irit, Kita diskusi. gantian, jangan emosi. Sebentar, Bung Hendy, kau open cam supaya jangan mengecut. Kau open cam, aku open cam. Gantian Open dulu cam. bicara, jangan. Ya, Santai kan, dulu kan, ini ya. Loh, Nggak, aku bukan. Anda kan udah nih, masa saya nggak boleh bicara sih? Gantian bro. Boleh open cam. Iya. Boleh open cam. Biar kau jangan dicap pengecut. Kau open Iya, cam. Oke, saya lagi ya bicara Open ya. cam. Open cam. Biar kau jangan dicap pengecut. Open cam. Ya nggak ada Jangan gitu, Pak. Diskusi itu, Pak. Itu pemaksaan itu, Pak. Pemaksaan itu bener. Apa? Enggak, pemaksaan itu bener enggak? Saya mau tanya, Pak. Pemaksaan itu bener nggak? 5. Enggak Bapak itu melanggar hukum. Bapak itu melanggar hukum. Bapak pemaksaan, nggak boleh, nggak bisa. Emang kamu saya Nggak terima teman digitukan. berjanji sama kamu. Kenapa kamu? Kenapa berjanji sama kamu? Iya, saya sirik. Saya sirik. Saya sabar. kamu saya Nggak terima saya digitukan, Pak. Jangan gitu. Emang kamu salah berjanji. Oh, Jangan gitu. Ya, kamu suruh berjanji, kamu suruh berjanji. Kamu berjanji sendiri kok. Pertanyaannya, apakah kami suruh berjanji kemana? Jawab. Open cam. Sebentar. Ya, Open cam. apakah kami suruh berjanji kemana? Host, kecilin dia, host. Jangan digedein, host. Kecilin, host. Jangan digedein. Yang Kecilin pertanyaannya, siapa yang suruh berjanji? dia. Kecilin. Open cam itu. Sebentar. Open cam itu dianggap Pertanyaannya, Anda maksa orang open cam. Nah, pertanyaannya, kami sudah open cam tadi. Jawab. apanya? Tadi kami suruh open cam. Anda yang open cam sendiri atau kami yang suruh? Karena aku tahu bahwa kita ini orang yang jujur adil. Tidak mungkin. Emang di sini ada mau ujian apa sama Anda? Kamu open cam. Kamu open cam. Gedein saya, host. Gedein saya, host. Emang kami di sini ada suruh open cam sama Anda? Host, yang nggak mau open cam kita turunin host. Gedein saya, host. Gedein saya, host. Udah, kamu mau open cam? Biarin aja. Bentar. Saya mau ngomong. Tunggu. Saya mau ngomong. Gedein saya, host. Tunggu dulu. Saya mau ngomong dulu. Ya. Saya ngomong. Kamu aneh, Gedein. kamu open cam kok. Pak Irip, dengerin Pak Irip. Pak Irip nggak usah sombong-sombong dosen. Saya tahu Bapak itu cuma S2. Bapak itu cuma S2. Hah? Bapak itu cuma S2. Saya S3, Pak. SD SMP SMA saya juga Bang Arif. Hah? Gitu. Saya S3. Jangan sombong. Saya S3 nggak pernah pamer ke Bapak. Saya ini dosen olahraga. Saya MMA bisa, pencaksilat bisa, yang nggak bisa balet. Nih balet nggak bisa saya. Jangan sombong, Pak. Jangan sombong, nggak usah. Saya jujur ya, Bang Handi itu Pak, Bang Handi itu sudah saya anggap sebagai bapak saya sendiri loh Pak. Ya udah open cam. Jangan maksa-maksa gitu, nggak terima lah saya. Iya, kenapa kamu baca open cam? Kenapa kok Bapak open cam apa? ngapain? Apa urusannya Bapak open cam atau enggak? Mau apa mau suruh open cam? Mau apa coba? Saat ini sih
Sekarang saya tanya kepada Anda. Gedein Bang Sidik. Sekarang Gedein saya Bang Sidik. tanya kepada Anda. Sekarang saya tanya kepada Anda, woi. Emang kamu saya suruh pengen? Hah? Ini lihat wajah saya. Kamu saya suruh pengen? Woi, iya, iya kenapa? 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 Iya kenapa? 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 Masa itu kenapa kamu percaya sama penting? Kenapa kamu? Kenapa kamu suruh paksa? Kenapa kamu suruh paksa sama penting? Ya kenapa? Ya itu kenapa? Ya kenapa? 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 Nah, mending turunin aja. Open your mic. Open your mic. Turunin aja dia, Dik. Ano? Turunin. Yang bagus. Anda di bawah aja, Dik. Anda di bawah aja, Dik. Iya apa enggak? Bentar. Gini ya, gini. Stop dulu, stop dulu ya. Ini di sini tadi ada memamerkan kesombongan ilmu hukumnya di sini. Iya. Tidak semua, dengarkan dulu gantian ya. Tidak semua yang sampai di pengadilan itu melalui BAP kepolisian. Tidak semua. Yang kita bicarakan di Anda diam dulu. Kecuali perdata. Kau nggak paham. Anda diam dulu. Ini yang kita bicarakan bukan pidana. Yang kita bicarakan ini adalah keterangan yang ada di Bible Lukas tadi itu. Itu bukan pidana. Ini urusannya PPP. Gantian dong. Jangan panas dong. Gantian Bang. Katanya mau dengerin gua ngomong. Katanya mau dengerin ahli bicara. Ini gurumu yang ngomong ini. Belajar sama gua. Ya, lanjut Bang. Belajar sama gua. Andi, ya Bang Andi. Ya. Tidak semua yang sampai di pengadilan itu pidana. Tidak semua melalui proses BAP. P21, enggak semua. Tidak semua. Yang kita bicarakan ini bukan pidana. Ini tadi teologis. Makanya kalau nggak ngerti, jangan langsung ke pidana dulu. Ya, ini teologis. Tentu nggak melalui kepolisian. Ini langsung ke bawah ke pengadilan. Ke pengadilan tata usaha negara, PT Tun, langsung aja udah. Oke? Langsung aja kita bahas di sana. Kita sidang di sana gitu loh. Tidak perlu ada polisi ikut campur di sini. Oke? Bagaimana Anda ingin mau P21 kalau urusan kayak gini ini emang Lukas ini maling. Melanggar pasal apa sih Lukas? 378 penipuan menulis gitu. 378 mau dibuktiin Lukas. Nah kalau Anda mau bawa ke pidana, ya nggak apa-apa. Berarti Yesus harus dihadirkan atau Lukas penulisnya harus dihadirkan. Karena penulisnya udah mati, ya bukan pidana coy. Apa Anda mau menghadirkan Lukas di pidana gitu? Bahwa ini 378 penipuan karena dia menulis tidak sesuai dengan fakta. Ini uji materi gitu loh. Ketawa dia murid saya ini gitu loh. Nah, saya mau nanya kepada Anda, apakah semua yang sampai di pengadilan itu harus P21 dari kejaksaan? Coba jawab. Jawab. Itu ada PT, Jawab. ada PMH ya, ada PMH, ada Wan Prestasi, PMH itu perbuatan melawan hukum. Nah semua. Tapi gini Ya enggak semua. Makanya gurumu pinter lebih tahu gitu. Benar. Nah sekarang ini Lukas 24:45 mau masukin perdata apa pidana? Kalau kita bicara kitab suci ya, itu 156 penistaan. Nggak bisa kita gugat masalah karena itu bukan produk negara. Oke, jadi kalau begitu Lukas kita masukkan pasal 156A. Gitu. Bisa lah. Bisa. Lukas sudah nggak ada, gimana ceritanya? Ya nggak bisa. Ya berarti perdata. Kenapa lu bilang tadi P21? Kenapa lu bilang P21? Aduh, lu belajar hukum lagi dah. Nggak bisa dia. Begini loh, kita orang mengerti hukum. Ya udah. Yang bisa menilai ini sebentar. Yang bisa menilai, udah saya nggak mau perpanjang lagi. Ini penegasan saya, mohon maaf ya untuk saudaraku yang mungkin tersinggung. Saya tidak ada maksud. Semua yang ada, saya di Kupang NTT, semua ini saudaraku. Kita diskusi, bukan kita debat, bukan kita permusuhan, enggak. Saya sudah dari sejak kemarin komunikasi, saya enggak pernah menganggap itu kita musuh, enggak. Berbeda pendapat itu biasa, kebinekaan itu biasa. Saya tidak menganggap itu suatu perpecahan atau perbedaan, enggak usah. Kita saling mengasihi. Hanya Ya udah, mungkin kalau gitu kembali ke topik, Pak. Kembali ke topik Lukas 24 itu coba. Nanti lah. Besok lagi. Oke. Soalnya anakku mau tidur, anakku udah mau tidur. Silakan.
Ya, oke. Besok lagi Bung Edi, mohon maaf nih. Oke. Mohon maaf untuk saudaraku, kalau ada yang kurang berkenan, mohon jangan disimpan di hati. Karena ini juga dari saudara sendiri, bukan orang lain. Kita Tapi saling Anda udah sharing. akui ya bahwa tidak semua sampai pengadilan itu melalui BAP ya. Benar, Oke, benar, sip. benar. Sip. Terus gua akui Bung Edi. Oke, sip, sip. Thank you. Oke. Nanti kita diskusi lagi, host. Terima kasih Pak, banyak. sebentar, atas tapi lain diskusi kali, nanti. Pak, sebentar Pak. Tapi lain kali, saran saya janganlah sampai tunggu dulu. Saya selesaikan dulu ya. Saya selesaikan dulu. Aku dengar. Lain kali, iya lain kali jangan main paksa gitu loh. Masa Bang Handi nggak mau open cam, Anda suruh open cam, seolah-olah Anda itu melakukan pemaksaan Kita gitu. di satu negeri, satu bangsa, tidak permusuhan. Ini bukan Israel Hamas atau Israel Palestina. Masa sih kita harus gondok-gondokan bermusuhan? Tidak mungkin. Kenapa saya bilang Bukan kita- soal itu, tapi yang soal pemaksaan tadi loh, tuh loh. Bukan. Saya nggak bisa denger gitu soalnya, masa dipaksa gitu sih. Jantan gitu loh. Setiap Kita orang disortir. itu punya privasi sendiri-sendiri Bapak. Kalau beliau memang mau open cam, tanpa Bapak suruh pun pasti open cam, betul? Nah, Betul? kalau Lu kok enggak gimana nih? berarti punya niat yang nggak bagus sama saudara. Lah, berarti dia nggak nganggap aku ini saudara. Dia Apa sih? nganggap aku saudaranya. Begini maksudnya. Dia nggak nganggap Ya enggak kayak gitu, aku Pak. saudaranya. Kalau dia Gimana aku saudaranya, sih, Bapak? dia open cam. Sebentar, brother. Kalau dia anggap aku saudaranya, dia open cam. Brother, kamu dengar nih. Kau tuh saudaraku loh. Kita tuh kayak gini. Oh, aku hargai banget. Aku Ya hormat. kalau saudara tuh jangan maksa kayak gitu, Pak. Nggak bagus, Pak. Bapak aku enggak kalau itu tadi nggak bagus, Pak. Bukan takutnya dia penyusup gitu loh. Bapak, takutnya. Bapak akui nggak kalau itu nggak bagus? Takutnya. Aku nggak bilang takutnya dia penyusup. Tapi ketika dia open cam, wah ternyata ini saudaraku. Ya udah selesai. Apa sih masalahnya? Kan kita takutnya di antara kita. Aristo naikin, Bang Wanabi ada Aristo naikin Bang Wanabi. Ah, wow keren. Rambutnya luar biasa. Keren. Bang Wan Aristo. Kita di sini Aku sharing di channelnya Uniripa. Channelnya Uniripa. kita harapkan lintas agama ini untuk benar-benar mencari keimanan yang benar. Kalau menurut Pak Irip keimanan Pak Irip itu benar, ini yang kita uji di sini, ya. Nggak ada perlu bahwa saya S2 hukum. Ada Aristo di bawah, ada nggak internet. perlu itu. Yang kita perlukan di sini adalah edukasi. Saya nggak bilang saya dosen Yang kita hukum. perlukan di sini adalah edukasi. Hei, yang bilang tadi dosen hukum siapa? Itu Bung Handi bilang aku S2 hukum kan dosen. Loh, lah tadi berarti Bapak apa dosen? Dosen syaratnya harus S2. Kalau S1 tuh nggak boleh. Kan merendah. Ayo. Merendah di atas gunung kan boleh merendah. Di mana ada ceritanya dosen S1? Saya mau tanya. Merendah di atas gunung kan boleh. Berarti bukan Merendah. dosen. Kalau S1 bukan dosen. Bapak itu. Ngerti nggak kata merendah? Tidak perlu menunjukkan. Oh, saya gini-gini loh. Sekarang Oh, saya persyaratan ini persyaratan koperti sekarang menjadi dosen itu minimal S2 Pak. Dulu ya bisa S1. Sekarang peraturan baru koperti ya. Saya juga heran nih, kenapa masalah Kalian sudah semua selesai harus diperpanjang lagi? Kalian semua itu saudaraku. Aduh, Yakuza malah dinaikin. Turinos. Kalian Nggak jelas ini. Soalan aja itu. poinku. Semua yang ada di sini saudaraku, itu aja poinku sebenarnya. Ini aja Bang Irip kalau Masalah sudah selesai. Beradil. Gini aja Bang Irip, kalau ada nanti kesempatan, nomor saya ada di YouTube saya. Kalau ke Jakarta, telepon saya ya kita ketemu kok. Bisa kok di kantor mana aja. Ya itu. Rasulullah Pasal Hercules dari tempat buku Pang NTT. Kenapa Bang? Rasulullah Pasal si Hercules dari tempatku NTT. Aku kan Kupang NTT. Iya iya Bang. Aku nggak ada tutup-tutupi. Oke, saya di Jakarta. Arya Su naikin host. Kalau ke Arya Jakarta Su. main aja ketemu kita. Kupang NTT, Nusa Tenggara Timur. Aku dari Kupang. Nggak pernah kututupi identitasku. Namaku aja real loh. Itu nama asliku. Nggak pernah aku pakai nama palsu. Nggak mau. Kenapa? Aku diskusi sama saudaraku, bukan sama musuhku. Kalau sama musuh pasti ku sembunyikan identitas karena ada satu hal yang ku. Nggak loh. Aku nggak kayak gitu. Oke, Ini cukup saudaraku ya. semua. Cukup ya Pak Saya Irip. pakai tanah air gitu loh. Cukup. Saya hormati. Ya, oke. Saya menghargai kemampuan Anda dalam berbicara dan ketegasan Anda. Tapi Terima next kasih. di sini diskusi tidak ada kewajiban open cam. Tapi kalau mau ketemu bisa ketemu langsung nggak apa-apa. Saya di Ya, Jakarta kok. Oke. Aku kemarin di ini loh, Jakarta Barat di Kebun Jeruk. Bonjeruk memang.
Anda di Peradin apa di Peradi, bro? Ya, aku bukan pengacara, aku bukan pengacara, brother. Oh, kan. Aku penyidik loh. Aku bukan pengacara. Kalau penyidik berarti Anda, sebentar. Kalau penyidik berarti Anda di coklat ya, baju coklat. Benar, aku polisi Republik Indonesia. Oke, terus kemudian di Polresnya apa di Poldanya, Bang? Aku di Mabes Polri ya. Yakin? Bang, jangan bawa Pak Trunojoyo, Bang. Waduh. Itu ada pembagian tugas loh. Mabes Polri mana? Ada pembagian tugas. Biarin. Bung Aristo, ntar, lain kali pakai headsetnya agak tebal biar Apa ini pribadi? nggak usah ngaku-ngaku karena profilku ada, itu akunku asli, kunjungi aja gitu loh. Oke, aku didiktur kayak Saya tanya. Ini live lo di YouTube, Bang. Anda ngaku-ngaku dari Mabes Polri. dengar sini, Baik, bro. aku Kepolisian Negara Republik Indonesia, oke, fix ya. Dengar. Kamu aja yang belum pernah bergabung, itu yang di bawah semua udah pernah sering sharing sama aku. Oke, kalau orang baru, sebentar brother, sebentar. Kalau orang baru dicari tahu, nggak usah kau kayak interogasi aku, nggak usah, karena aku bukan tersangka, bukan terdakwa. Ntar ya, tinggal kau komunikasi yang enak. Aku layani yang enak. Sebentar, kau komunikasi yang enak, aku layani kau dengan cara yang enak pula. Tapi kau melakukan aku sebagai tersangka, aku pun bisa melakukan yang sebaiknya. Oke, sebaliknya bisa ya. Kalau Anda polisi memangnya kenapa? Cukup, udah. Namanya itu, kamu orang sekian ribu yang bertanya seperti itu, seolah-olah aku masuk ke sini bahwa, halo, aku polisi, dengar aku. Nggak ada seperti itu statementnya. Kita diskusi. Ya, Tapi diskusi kita kalau- bertanya, siapa Tapi yang kalau diminta? ini Pak Irit, izin Pak Irit, izin. Sebentar. Pak Irit, Sebentar. kalau Anda penegak hukum, sebaiknya Anda berpakaian sopan lah kalau open cam. Iya. Kan nggak baik lah, Aku tenang nggak aja. baik itu. Ini tenang. Di rumahku loh, ini rumah pribadi. Ya tapi ini ditonton ditonton di publik, Pak. Masa penegak hukum berbaju gini open cam? Kan nggak etis, Pak. Makanya aku tutup cam, oke? Aku ikut, aku tutup cam. Oke. Oke, aku udah tutup nih camnya. Oke, Tadi berarti aku Anda- open, berarti Anda mendengarkan teguran saya. Benar. Ya. Aku melakukan itu karena aku tidak mau dianggap sebagai suatu pengecut, hanya pakai close cam. Maka aku open cam apa adanya, Oke, tidak ada cukup. tambah-tambahin. Oke, Siapanya, cukup. Aku tidak menista siapapun. Bung Aristo, Tapi Anda sudah ini loh, izin dulu, ini live di YouTube, ya. Yang menonton YouTube saya, YouTube saya ada di Mabes Polri, gitu ya. Jadi jangan disampaikan kan, ya, silakan. ya, Kalian loh, akunku asli loh, akunku real. ya. Oke, nggak apa-apa. Aku, Silakan. ya, aku nggak pengecut, aku real. Ada loh, banyak loh orang banyak pakaian coklat banyak orang Trunojoyo loh mendengarkan di YouTube saya. Mau turun nggak urusan, itu nggak ada urusan. Dengar nih, Oke. ketika kitab suciku dibahas, kewajibanku terpanggil sebagai orang Kristen untuk meluruskan fitnah-fitnah. Tapi jangan bawa Trunojoyo, Bang. Ya, saya bertanya, apa profesiku? Maka aku harus berbohong, aku nggak pandai berbohong loh. Ini dengar. Apa profesiku? Aku Siapa yang tanya, Pak? Yang tanya siapa? Lah itu loh, Bung Aristoteles sebelah itu kan bertanya, apa profesiku, pekerjaanku apa, sementara yang lain itu tahu semua. Apa pekerjaanku, profesiku. Karena Bapak tadi udah pamer-pamer dulu. Bapak pamer katanya dosen hukum. Kalau dosen itu minimal S2. Setelah saya tanya S2 mana, Pak? S2 Karena mana, memang aku Bapak? orang hukum, brother. S2 mana? Dengar, brother. Tito Karnavian mana, itu Pak? dosen hukum internasional. Dengar, brother. S2 mana? Brother, dengar dulu. Jangan Semakin melebar inilah. Brother, Tito Karnavian itu dosen hukum internasional loh. Dosen terbang. Ya kenapa beliau di bawah-bawah sih? Kenapa? Saya bertanya, aku tidak pernah mempromosikan, woi inilah aku, sembahlah aku. Nggak, aku tak mempromosikan itu. Tapi Apa ketika sih? kau bertanya, aku tidak pandai berbohong. Aku akan menceritakan, ini loh faktanya. Aku adalah aku, ini loh faktanya. Aku seorang sarjana hukum, iya. Aku seorang penyidik, iya. Aku seorang anggota Polri, iya. Dan sebagainya. Ketika kalian bertanya, karena aku tidak pandai berbohong. Karena aku tidak diajarkan berbohong, brother. Gitu lah. Lah yang ngomong dosen tadi siapa, Pak? Dan. Dosen di mana?
Loh, jadi gimana? TNI Polri itu harus netral atau tidak, Pak? Netral atau tidak? Dalam rangka apa, brother? Ya. Netral dalam rangka apa? Politiknya apa nih? Bang Arif, Sebentar dulu, di mute dulu. Nah, berbicara dalam kita netral dalam politik atau masalah agama nih? Netralnya apa nih? Kalau politik wajib, kami nggak boleh masuk. Silakan. Izinkan bicara, Pak. Silakan, Pak. Sabar dulu. Suaranya di kedeni Sabar dulu, izinmu ditolak. Sabar dulu lah. Kau nggak pak masuk nyolong-nyolong aja kau Aristo. Sebentar, dengar dulu. Kamu Suaranya Bang bertanya. Aristo gedein suaranya Bang Aristo. Sebentar. Makanya ditanya, kami harus netral. Netral dalam rangka apa? Politik ya wajar, itu wajib. Pak, Kami netral. satu pertanyaan saya, Pak. Satu pertanyaan saya. Belum Berapa? kujawab. Satu Pertanyaan aja. sebelumnya Setelah belum itu kujawab. selesai. Setelah Pertanyaan itu selesai, sebelumnya Pak. belum kujawab. Jangan lompat. Ya, satu. Satu dulu, Pak. Sebelumnya belum kujawab. Jangan lompat dulu, yang satu dulu. Pertanyaan Bung Hendy, CLBS tadi, kami harus netral. Oke, netral yang mana nih? Biar ku jawab dulu, baru kita menuju ke pertanyaan selanjutnya. Biar kelihatan cerdas loh. Silakan Bung Hendy, apa yang harus ku netral? Ya, izinkan saya bicara ya. Bukan kau Aristo, Bung Hendy loh, CLBS. Saya bicara. Ya, saya bicara dulu. Sebentar, Ya, saya kamu bicara sekarang, dulu, ya. kamu nggak usah tanya-tanya. Karena kau masuk langsung menfonis Saya orang. bertanya. Emang kau polisi apa emang? Saya- Dari tadi nggak ada bawa nama polisi Saya- lah. Saya Kamu sporting orangnya. Saya nggak simpati ngomong Saya sama tanya. kamu. Iya, nggak apa-apa. Kalau nggak simpati, tapi saya punya Karena bicara di sini. kamu nggak layak untuk diajak diskusi gitu loh. Dibanding semua teman-temanmu, kamu nggak layak. Kamu Kenapa? nggak layak di sini. Kalau Makanya saya teman-temanmu bicara yang di ada sini. di sini lebih paham dari kamu. Iya, saya bicara Mereka sebentar. Kalau Saya ini saya opini. kalau saya nggak layak Saya untuk bicara- ya, diskusi kita udah selesai. Saya menghargai Iya, semua. iya. Saya menghargai. Saya bicara sedikit, Kamu saya nggak bicara. kamu nggak Saya boleh bicara. kasih panggung. Saya bicara teman-teman. Di ya. mute. Jadi gini, Kenapa? saya bicara teman-teman di sini. ya. Kalau kamu polisi kenapa loh? Iya. Emang saya dapat perkenalkan diri saya. Saya bicara teman-teman. Ditanya siapa saya, Iya. identitas saya. Bagaimana saya jelaskan, brother? Iya. Saya tidak pernah Iya, menyampaikan. saya bicara dulu. Saya bicara dulu. Anda ini banyak bicara di sini. Saya bicara dulu. Saya punya waktu. Tolong Aristo, Iya. Aristo, kau tolong kau dengar saja. Kau, Saya langsung bicara mendengar di kamu sini. karena Kenapa kamu memang? nggak sportif. Kenapa Kamu kamu langsung bicara di memfonis. Karena kamu langsung memfonis. Kamu langsung memfonis seseorang. Kamu memfonis bahwa Bang Eri biar Bang Aristo mau bicara gantian lah, kasih dia bicara dulu. saya teman-temanmu yang punya. Gantian, Pak Erik. Bicara lah, Gantian Rip. di sini, gantian ngomong. Kasih bicara lah. Kasih bicara lah. Saya punya waktu Lanjut. untuk bicara. apa kasih- Silakan Bang Aristo. Iya. Bang Aristo, silakan. Jadi gini ya teman-teman ya, ketika siapapun masuk dalam forum diskusi, nggak ada urusannya dia mau polisi, dia mau tentara, dia mau hakim, dia mau jaksa, ngapain bawa-bawa itu ke sini? Kita nggak ada urusan dengan hal itu, urusan dengan hal itu. Itu pertanyaan bodoh lah. Aku kan ditanya apa pekerjaanmu, bukan aku menjadi orang. Kamu keliru. Bang Boli lagi ya. Jadi seolah aku datang, weh, aku polisi kalian harus menghargai aku. Enggak. Kamu dengar baik-baik dulu. Pernah enggak aku muncul, aku bilang, saya aku polisi tolong hargai aku. Nah, tapi ketika ditanya, siapa aku kan nggak pandai berbohong. Maka aku menjelaskan, oh ini aku, pekerjaan aku. Kamu jangan memframing sesuai dengan pemikiranmu seolah-olah aku datang menjelaskan bahwa aku polisi tolong hargai aku. Enggak ada seperti Kau itu. datang ke Ketika sini aku berdiskusi, bicara apa kan yang bertanya, itulah. siapa kamu? Apa pekerjaanmu? Masa aku nggak bisa menjawab jujur? Aku nggak diajarkan berbohong loh. Maka aku jujur. Pak Irit gantian ngomongnya Pak Irit gantian ngomongnya sabar. Kalau memang Bapak nggak pandai berbohong, saya minta NIDN Bapak. Silakan, saya catat sekarang. NIDN Bapak berapa? Nomor induk dosen nasional. Karena itu dosen itu harus punya nomor induk Pak. Berapa NIDN Bapak? Saya cek sekarang di BD Dikti. Udah japri aja, kita japri ya. Lo Japri sekarang aja sebutin, sekarang sebutin. Saya cek sekarang. Saya cek sekarang di PD Kepentingan lo Dikti. nggak bisa japri, aku japri. Lo Karena kok itu nggak ada menyangkut kepentingan privasi. gimana? PD Itu Dikti itu privasi loh, privasi. NIDN tidak privasi Pak. Coba Bapak cek sekarang saya. Bapak cek sekarang saya di PD Dikti. Silakan. Nomor NIDN itu bukan privasi Pak. Loh, Privasi, nggak boleh. NIDN kok privasi? Ini temanya yang Bukan dosen ya, Anda bukan dosen ya. Loh, siapa bukan dosen? Karena masa privasi dibongkar di tempat publik, nggak bisa lah. Loh, di PD Dikti itu berhak dicari Pak. Atas nama siapa, NID-nya berapa bisa. Oke, aku japri nanti ke
channelmu ya. Japri kemana? Nomornya ada nggak ada? Pak ini. Di sini aja, di sini aja. Udah nama lengkap aja Pak, nggak usah ini Ben. Pak, nama lengkap Bapak, nama lengkap silakan. Ngaku ini. Nama lengkap. Ini aku itu gertak ke sini. IRYB bowling ya? IRYB bowling ya? Yang gertak itu kamu Aristo. Aku nggak pernah gertak siapapun. Aku nggak pernah Host gedein saya menghardik atau mengertak siapapun. Kita cek apakah dia jujur apa enggak. Kita cek apakah dia jujur apa enggak teman-teman. Sebentar dulu Bung Hendi. Satu-satu Bung Hendi. Gedein saya. Bang Andi diem dari tadi. Kamu udah gede. Anumu udah gede loh. Anumu udah gede. Satu-satu dong. Nih, coba dicek. Ini saya cek di PD Dikti dengan nama IRYB Bowling. Ini nggak ada Pak. Di mana Pak? Tuh nggak ada. IRYB Bowling. Penipu kamu. Kamu ketik. Sebentar. Kamu bilang tadi namamu nama asli di sini. Betul. Boleh bentar. Hah? Bang Aristo coba nama. Silakan Pak. Saya cek di sini Pak. Bisa turunkan Aristo nggak? Saya nggak suka lihat mukanya. Diturunkan bisa nggak? Jangan gitu Pak. Saya minta preman-preman dong ya. Sementara kapabilitas dia Oh, kayak preman nggak dong. ada gitu loh. Dia ini nggak paham apa orangnya. Ya Bang Boli nama Bisa aslinya nggak? siapa itu ditanya Bang. Aristo bisa nggak diturunkan? Aristo. Nggak bisa Pak, nggak Turunkan bisa. Aristo. Aku lanjut Jangan. ikuti. Enggak, dia kan enggak ini. Bang. Turunkan Nggak dia. boleh Pak. Kenapa nggak bisa? Boleh. Kenapa nggak boleh? Dia siapa? Nggak diskusi apa-apa. Dia teman saya, Pak. Menghujat. Siapa yang menghujat? Siapa yang menghujat Anda? Walaupun temanmu penghujat menyerang Kristus. Siapa yang menghujat Anda, woi? Pak, ini nama saya Pak, ada di PD Dikti Pak. Pak, ini nama saya Ardiansa Arif Budi Utomo, nama dosen. Ini ada di PD Dikti Pak. Sekarang saya mau tanya. Ya, sekarang saya mau Jangan tanya. bohong, itu bukan namamu. Jangan bohong. Ini loh, Ardiansa Arif Budi Utomo ini loh. Itu bukan namamu, jangan bohong. Ku tahu. Kasih edikatnya Bang. Oh gitu, ya udah kita cek ya. Kita cek di Google Scholar Pak. Nih Google Scholar kita cek ya. Bentar, brother. Iya kita cek sabar Pak, sabar. Sebentar, Saya cek ya karena gini, Ardiansa. Sebentar. Ardiansa Arif. Nah ini nih Ardiansa Arif Budi Utomo kita cek ya Pak. Kita cek dulu. Kita cek Pak. Nih Ardiansa Arif Budi Utomo Pak. Kita cek Pak. Tidak semua Kita cek Pak. Sebentar. Nah ini siapa Pak? Ini siapa Pak? Dosen agama masalahnya. Ini Aku siapa dosen Pak? Hukum. Pak, Dengar, ini siapa ini? brother. Mahasiswaku. Pak ini siapa Pak? Namanya siapa? Baca namanya Pak. Kamu katanya orang berpendidikan. Nah ini, coba Pak, baca Pak. Aduh, kamu kayaknya bukan dosen ya. Loh ini loh Pak, baca. Siapa? Hoax. Sebentar, kamu Lo kok hoax? Bisa ini dengar? Namamu aja, kamu dari tadi minta namamu, di situ katanya namamu Mas. Itu Google cendekia loh. Loh, aku ini bukan dosen agama, aku dosen hukum. Mahasiswaku terdiri dari berbagai macam agama. Semua Diskusi kita dosen menyangkut agama. itu ada di PD Dikti Pak. Ini PD Dikti ini artinya pangkalan data pendidikan tinggi. Semua dosen ada di sini. Ikan berenang. Ngajar ikan berenang lagi. Iya, siapa nama Bapak? NIDN Bapak berapa? Udah gitu aja. Sebentar. NIDN. Aku japri ke kamu, ya. Udah. Jangan bilang pembohong. Ya coba Aku kamu, bukan dosen coba agama. katanya namamu nama asli. Katanya namamu nama asli. Ya katanya namamu nama asli. Open cam lah, jangan pengecut, open cam lah. Kenapa? Sudah pengen. Namamu sudah nama asli. Kenapa? Sekarang kau open cam. Namamu tadi nama asli. Kenapa? Terus kenapa kamu pembohong? Katanya namamu masih setelah dicek Itu ada. mukamu. Kenapa setelah dicek ada? Itu mukamu. Apa sekarang? Kenapa setelah dicek ada? Pembohong kan kamu kan? Kamu pembohong kan? Aku open cam ya. Pembohong kamu. Ya. Iya, namamu aja kan dicek. Kenapa Aku udah open cam nih. kamu bilang tadi? Kamu bilang tadi itu nama asli. Setelah dicek nggak ada. Kau udah open cam nih. Kau open cam, kita open cam. Sudah namamu pembohong. Aslinya aja. Pak, Namamu siapa? Namamu mau dicek. Datangnya Kemute itu. nama aslinya. Bang Aristo Pak kemute. Boli. Aku mute dulu biar nggak berisik. Nama asli Pak Boli. namamu nama asli. Nama asli ini siapa? Mau dicek. Kalau bisa cukup lah ya. Bisa cukup lah. Kau pikir Nggak ada gunanya nih. ketat terus kita takut di sini Pak?
Sudah cukup. Sudah cukup ya. Cukup. Ya. Pak Irit dengarkan saya. Bang Aristo. Dengarkan saya yang bicara Andi Selebes. Saya minta dengan hormat sudahi perdebatan ini. Kita ini sebangsa dan setanah air. Mohon sekiranya kita sudahi ini. Oke? Tidak ada gunanya diskusi seperti ini. Cukup ya. Kau sama aku akan bertemu. Kau sama aku nggak akan lagi bertemu. Sudah cukup. Kita dua akan bertemu. Bang. Oke. Bang boleh Datang-datang main gertak ngaku nih kamu. Saya izin Pak Irip, saya turunkan Anda dulu ya. Oke? Oke. Silakan. Baik. Silakan host diturunkan. Ya, Bang boleh mau Udah diturunkan aja. Udah cukup. Dengerin. Cukup. Udah. Terima kasih. Sudah cukup. Oke? Baik, selesai. Enggak ada gunanya lah kayak begini-beginian. Kenapa? Karena debat kusir ingin sepertinya ada yang ditonjolkan. Nggak bagus lah membawa-bawa jabatan, membawa-bawa kors dalam berdiskusi. Yang dibutuhkan dalam berdiskusi itu ilmu dan data. Bukan banking-bankingan, bukan daripada pangkat dan seterusnya. Bukan itu yang kita bawa dalam berdiskusi. Setuju Bang Andi. Itu ya, kita butuh data saja. Di sini area diskusi bukan debat masalah hukum, masalah mempertontonkan siapa kita kan gitu ya. Di sini debat diskusi lintas agama berawal tadi dari Lukas itu loh. Kenapa lari kemana-mana gitu? Itu karena ya itu tadi nggak bisa menjawab. Udahlah, selesailah. Iya, Kita jadi diskusi gini baik-baik. teman-teman ya. Ya. Mohon maaf ya. Kenapa saya seperti itu? Karena terkesan datang ke sini naik ingin menggertak. Ini forum diskusi. Siapa saja boleh naik ke sini. Ya. Dan di sini bukan tempat untuk kita kemudian mengaku kita ini siapa. Kita ini polisi, kita ini apa. Ya kan? Assalamualaikum. Jadi saya setuju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman di sini. Ya. Di sini ini forum diskusi, datang ke sini bawa ilmu. Bukan datang bawa ngaku-ngaku. Anda mau mengaku jenderal bintang berapa di sini, kita nggak kenal Anda siapa. Gitu loh. Nah, itu yang paling penting. Jadi jangan datang main gertak di sini seolah-olah kita di sini takut. Kita nggak ada takutnya. Bang Itu. Sidik keluar TikTok Saya itu, berkali-kali Bang Sidik keluar TikTok dulu. Ya. Saya udah berkali-kali sampaikan, ya. Kalau apa yang saya lakukan ini kemudian saya dianggap melanggar hukum, ya. Jangankan dipanggil polisi, saya dipanggil Tuhan saja sudah siap. Gitu loh. Jadi jangan datang ke sini main gertak. Kita nggak pernah takut dengan gertak-gertakan di sini. Gitu ya. Itu aja teman-teman. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Aristo. Terima kasih Bang Aristo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Petro. Selamat pagi Pak Petro. Selamat sore. Terima kasih Abang Resto. Terima kasih tausiahnya Abang Resto. Ini lagi satu kenapa? Selamat petang Ustadz Handi Selebes. Selamat berkomunikasi. Hal anta bi khairi ya Ustadz Handi Selebes? Iya. Gimana Bang? Mau diskusi Bang sama Bang Andi? Saya jadi pengamat aja dulu, belajar banyak dari Bang Aristo dan Ustadz Handi Selebes. Gimana tanggapannya Yesus hanya manusia Bang? Bisa dijelasin nggak? Ya namanya tanggapan ya, namanya pendapat kan semua bebas, bisa saja ngomong apa saja toh. Tapi faktanya Al-Masih sama sekali tidak akan menjadi hamba Allah atau jadi manusia. Barang siapa enggan menyembahnya akan dilaknat. Oh jadi nggak boleh menyembah Yesus ya? Justru mereka yang enggan menyembahnya akan dilaknat. Begitu saya membacanya An-Nisa 172. Atau ada pendapat lain bisa dijelaskan ke saya? Emang ada tulisan Yesus itu Bang? Ya saya membaca
kitab itu dalam terjemahan bahasa Inggris, mereka menerjemahkan Isa Al-Masih, Jesus Christ. Saya nggak tahu apakah itu beda atau sama. Kalau nggak tahu ngapain ngomong? Oh iya, Bang Andi, silakan. Pak Peter, kalau nggak tahu ngapain ngomong? Kalau nggak tahu. Ya, sesuai bacaan saja mereka menerjemahkan Isa Al-Masih is Jesus Christ. Jadi barang siapa enggan, whoever deny to worship him will be cursed into the eternal condemnation. Jadi kamu udah kecapean mencari data untuk membuktikan Yesus Tuhan, baru kau ngemis di Al-Quran gitu. Gitu. Saya tidak merasa mengemis, saya hanya mau menyampaikan apa Nggak yang perlu, tertulis. kami nggak minta disampaikan. Kenapa sih Kristen ini tidak pelajari Biblenya dengan baik, memperkuat bahwa Yesus itu Tuhan? Kenapa selalu pakai istilah-istilah Islam? Kenapa? Bahwa Yesus itu Tuhan, tidak ada keraguan sama sekali. Ketika iblis mencoba Yesus, dengan jelas Yesus berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Jadi iblis mencobai Tuhan. Ya Pak Peter, jadi iblis mencobai Tuhan. Betul, iya. Loh, kok bisa ada iblis mencoba Tuhan? Kebalik apa? Ya nggak apa-apa, daripada Tuhan. Rendah banget, nista banget itu Tuhan dicobai oleh iblis. Nista banget itu Tuhan. Iya, namanya iblis kan selalu mau mencobai siapapun. Dia yang menciptakan iblis ya Pak? Yang menciptakan iblis. Hah? Yang menciptakan iblis. Ya harusnya sang pencipta. Berarti sang pencipta dicobai oleh ciptaannya gitu? Iya, nggak masalah tuh. Akal taruh mana? Namanya juga nggak Udah akal taruh mana kira-kira kalau udah begitu? Akalnya ada di sana. Saya lebih berakal. Sang pencipta kok dicobai oleh ciptaannya, gimana ini? Nggak apa-apa. Saya sudah tua, saya nggak mau ributnya. Iya memang nggak salah ribut. Lebih Pak Petro, fokus saja. Pak Petro, mending fokus saja ke dagangan. Mending fokus dagang. Nggak bisa lu diskusi kayak gini lagi gitu loh. Kalau masih itu ilmu lu. Berikan Tapi saya udah ngajar bahasa Arab ya Bang Andi? Udah berikan saya tausiah. Udah bisa baca Arab dia Berikan bisa dia udah. tausiah. Bahasa Batak pun saya bisa baca, huruf Batak, huruf Cina, huruf Jepang. Saya bisa baca. Jadi Saking kalau bintangnya usahaan sampai di lupa, keberatan sampai lupa ini kitab sendiri si 172, Petro. coba berikan saya pencerahan, saya diam. Saking pintarnya sampai ayat sucinya sendiri dipotong-potong. Gak mungkin, orang Kristen gak mungkin motong-motong kitab sucinya. Janganlah Orang Kristen mencobai terbuka Tuhan dengan kitab suci. Allahmu, sebab ada tertulis engkau